Bab 150. Apa kamu suka aku menciummu? Membawa ke rumah sakit. Alis cantik Claire Sen mengerut, Colden Ye membawanya dari perusahaan. Suasana antara dia dan dia dalam beberapa hari terakhir bisa dikatakan mengerikan. Dia melihat matanya penuh dengan jijik, akankah dia mengirim dirinya ke rumah sakit? Claire Sen tidak berbicara, tapi dia sepertinya digigit oleh sesuatu di dalam hatinya. Patah hati. Claire Sen menutup matanya dengan putus asa, dia sepertinya tidak bisa mengendalikan hatinya. Ada apa? Kita tidak berkata apa-apa ketika melihat wajahnya berubah buruk, mengira dia sakit lagi atau apa. Claire Sen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Aku baik-baik saja, bagaimana dengan Dea?" Sudah pergi. Gita menangkup pipinya, dan berkata dengan lembut, "Setelah dia mengantarmu ke rumah sakit, dokter bilang kamu baik-baik saja, lalu meninggalkanku di sini untuk menjagamu dan pergi." "Ya, terima kasih untuk hari ini." "Terima kasih, apakah menurutmu aku akan membantumu?" "Aku mau melihat kebaikan tulus Tuan Muda Ye." Gita berkata dan mulai mengingat, "Kamu tahu betapa kerennya Tuan Muda Ye saat membawamu dariku. Pada saat itu, aku merasa bahwa aku sepertinya telah melihat pahlawan drama idola. Claire Sen, kamu benar-benar beruntung." "Claire Sen." Dia bilang Colden Ye melepaskan dirinya dari pelukannya. "Tapi kamu bisa jujur padaku, apa hubunganmu dengan Tuan Muda Ye? Kenapa dia begitu baik padamu?" "Kalau hanya kekasih, tidak ada alasan untuk melakukan ini, kan?" "Apa maksudnya?" "Kamu mungkin salah, aku tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Ye, hanya bawahan biasa." "Heh, aku tidak percaya." "Dia melihat matamu dengan jelas berbeda, mungkin dia hanya menyukaimu." Singkatnya, gelombang bergejolak muncul di hati Claire Sen. Menyukai dia? Mustahil. Claire Sen merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, dan Gita masih berkata pada dirinya sendiri di sana, "Kamu akan menjadi istri CEO di masa depan, jangan lupa bahwa aku menyelamatkanmu hari ini, ingat untuk menaikkan pangkat dan gajiku." Gita tinggal di rumah sakit untuk merawatnya sampai malam, dan Claire Sen ingin dipulangkan ketika dia merasa baik-baik saja. Gita menahannya, "Tidak bisa keluar, tubuhmu terlalu lemah." Claire Sen sedikit mengernyitkan alisnya, "Seharusnya tidak apa-apa sekarang. Ini bukan masalah besar. Bagaimana seseorang bisa tinggal di rumah sakit? Lagi pula itu tidak akan berhasil. Tuan Muda Ye mengaku bahwa jika aku memperhatikanmu dengan baik, kamu tidak diizinkan pergi sampai dia kembali." Claire Sen bangkit, dan ketika dia ingin turun, pintu didorong terbuka. Colden Ye muncul dengan ekspresi acuh tak acuh. "Tuan Muda Ye." Ketika Gita melihatnya, dia melompat seolah melihat penyelamat, dan menunjuk ke Claire Sen. Claire Sen ingin keluar, tetapi aku tidak setuju, dan aku menghentikannya mati-matian. "Claire Sen." Mata dingin Colden Ye menatapnya, tajam dan dalam. "Mau keluar?" Claire Sen sedang makan. Bibir tipis Colden Ye dengan ringan terbuka lagi, "Mimpi." "Claire Sen, tapi aku tidak berpikir kondisiku parah. Tidak bisakah aku meninggalkan rumah sakit dan pulang untuk beristirahat?" Colden Ye tidak mengatakan apa-apa, tetapi Arthur Xiao yang mengikutinya tersenyum dan memberi isyarat kepada Gita, "Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini, kamu kembali istirahat dulu." Gita menjawab iya, tapi menatap Colden Ye dengan enggan. "Oh, dia sangat tampan, dia ingin tinggal dan menonton sebentar." Mungkin karena matanya terlalu antusias, mata dalam Colden Ye melirik ke arahnya, dengan bau peringatan. Gita merasakan tekanan, dan segera berkata, "Baik, aku akan segera pergi." "Claire Sen, sampai jumpa besok." Setelah berbicara, Gita menghilang tanpa jejak segera. Claire Sen ingin tertawa sedikit, dia jelas ingin tinggal sekarang, tapi sekarang dia menghilang tanpa jejak, harus mengatakan bahwa karakter Gita sangat sesuai dengan seleranya, dia cukup lugas. Meskipun kata-katanya lugas dan terkadang bahkan memilukan,
itu menunjukkan bahwa dia tidak berpura-pura, dan harus berkata apa. Teman ini cukup baik. Arthur Xiao terbatuk ringan, aku akan mengantar dia pergi. Kemudian dia berbalik dan meninggalkan ruang rawat. Jadi hanya Golden Ye dan Claire Sen yang tersisa di dalam. Suasana agak canggung. Claire Sen menatapnya, tapi Golden Ye jelas tidak ingin melihatnya lebih jauh. Sebaliknya, dia mendorong kursi roda ke meja di sebelahnya, di mana ada koper yang ditinggalkan oleh Arthur Xiao. Jari-jari ramping mengeluarkan buku catatan dan bahan-bahannya, dan kemudian Golden Ye mulai bekerja di bangsal yang sunyi. Claire Sen berbaring di tempat tidur. Apakah dia di sini untuk bekerja? Berapa lama cara kerjanya? Claire Sen berpikir, menatap punggungnya dengan bingung. Melihat sekeliling, Claire Sen memikirkan Davin Ye lagi. Tangannya menyentuh perut bagian bawah tanpa sadar. Sally adalah teman baiknya, dia tidak akan berbohong padanya. Jika anak itu benar-benar milik Davin Ye, apa yang akan dia lakukan di masa depan? Jika kamu merasa tidak enak badan, istirahatlah. Dingin, suara Golden Ye terdengar. Claire Sen kembali ke akal sehatnya dan menemukan bahwa Golden Ye menatapnya dengan tajam. Claire Sen menatap matanya, dan setelah beberapa saat dia berkata, kamu kembali saja dulu. Mendengar ini, mata Golden Ye tiba-tiba menyipit semakin tajam. Ini tidak cocok untuk pekerjaanmu. Claire Sen menjelaskan. Dia sebenarnya tidak ingin melihat Golden Ye untuk saat ini, dia bingung sekarang. Namun, Golden Ye mencibir, sudah terbiasa melihat wajah pria lain, sekarang bahkan tidak ingin melihatku. Wajah Claire Sen berubah drastis. Dia mulai lagi. Claire Sen, apakah kamu percaya bahwa aku bisa mengeluarkan orang itu dan menghukumnya sekarang? Kamu salah paham. Claire Sen menjelaskan kepadanya dengan menggigit bibir bawahnya, aku hanya tidak berpikir tempat ini cocok untuk bekerja. Sungguh. Golden Ye meletakkan apa yang ada di tangannya, lalu menggulingkan kursi roda dan mencondongkan tubuh ke arahnya. Setelah melihat ini, tanpa sadar Claire Sen menyusut. Apakah dia akan menyatakan kedaulatan padanya lagi? Golden Ye dengan cepat tiba di depan Claire Sen. Jari-jari rampingnya langsung mencubit dagunya, menundukkan kepalanya dan meraih bibirnya dengan keras. Mata Claire Sen melebar. Ciuman itu datang tanpa peringatan, Claire Sen kembali ke giginya dan dibuka paksa oleh Golden Ye, dan ujung lembut lidahnya menancap dan menangkapnya. Bibir Claire Sen sedikit kering, tapi bibir Golden Ye sangat lembab dan dingin. Dia menekan bagian belakang kepalanya dan mencium dengan keras. Aura maskulin yang sombong menyelimuti sosok mungil Claire Sen. Claire Sen dipaksa untuk mengangkat kepalanya dan dicium olehnya. Lehernya yang ramping dan putih menjadi lebih ramping, sementara matanya tertutup rapat dan bulu matanya sedikit bergetar. Penampilan emosional ini jelas menghangatkan hati. Golden Ye menarik bibir dan lidahnya dengan cepat, tetapi dia tidak terburu-buru. Bibirnya yang tipis menempel di bibirnya, dan dia bertanya dengan suara serak. Apakah kamu suka aku menciummu seperti ini? Claire Sen mengangguk bingung. Mata Golden Ye menunjukkan warna yang menyenangkan, bibirnya yang tipis sedikit terangsang, dan tangannya yang besar menyentuhnya di mana-mana. Bagaimana denganku? Apakah kamu menyukaiku? Bersambung.